Hai guys, balik lagi di Diary Eci. Kali ini aku mau cerita sebuah cerita di tahun 2023, tepatnya di Gaza, Palestina. Tapi sebelum cerita ini dimulai, aku pengen ngasih sebuah foto seperti yang di bawah ini. Nah, di sini kan terlihat ada dua orang pria memakai baju biru dan memakai baju hijau. Kedua-duanya menggunakan stetoskop. Yang pertama kali kita lihat itu pasti, wah ini pasti dokter nih ya dua-duanya. Tapi tahu nggak, di antara kedua itu ada satu yang bukan dokter. Coba tebak, mana yang bukan dokter? Oke, udah pada nebak semuanya? Aku spill sekarang ya. Jawabannya yang mana coba? Betul, yang warna hijau. Jadi, yang warna hijau ini namanya Ali Ma'ali. Dia merupakan warga Gaza biasa. Namun, kehidupannya berubah setelah 7 Oktober 2023 kemarin, katanya banjir Al-Aqsa itu, karena dia ngerasa aku kan sebagai warga Gaza ngapain aku di rumah aja, aku pengen memberikan satu kontribusi gitu untuk warga-warga situ. Dan juga dia karena terinspirasi dari ayahnya sendiri yang setiap pulang ke rumah itu dia selalu berlumuran bekas-bekas korban gitu kan. Akhirnya dia terinspirasi, terus habis itu dicerita ke ayahnya, ya aku pengen nih bantu-bantuin gitu. Ayahnya nyaranin, ya udah kamu masuk aja ke bulan sabit merah tuh, coba aja barangkali aja kamu bisa jadi paramedik di sana. Ya udah tuh langsung aja kan si Ali gas gitu kan, dia daftar di paramedis itu dengan semangat 45, dia bantu-bantu korban, gitu dia bersih-bersihin luka, terus juga belajar sedikit-sedikit tentang cara ngejahit. Padahal aslinya dia itu bukan punya pengalaman di bidang medis sama sekali, kuliah di jurusan bisnis. Namun di jurusan bisnis pun dia nggak bisa melanjutkan di semester pertama itu karena kejadian yang 7 Oktober itu. Lalu karena keterampilannya itu tiba-tiba ada yang notice tuh dokter bedah bernama dokter Harar. Ini orangnya, dokter Harar, akhirnya dia ngajak ngobrol tuh si Ali. Kompromi lah si dokter Harar itu. Mereka berdua juga kompromi. Oke, kamu kayaknya bagus ya. Bagaimana kalau misalnya kamu saya ajuin atau saya kenalin ke rumah sakit Ashifa, di mana kan sekolah rumah sakit Ashifa itu merupakan rumah sakit terbesar di Gaza ya. Nanti kamu bisa kerja di Ashifa situ loh, tapi di bawah pengawasan aku ya. Ya udah akhirnya Ali itu iyain aja. Dokter Harar ngajak si Ali ke rumah sakit Ashifa. Di situ dia di bawah pengawasannya dokter Harar diajak untuk bedah dan juga ngobatin luka. Walaupun hanya bedah-bedah kecil, tapi lumayan kemampuan dari Lima Ali itu cukup rapi hasil bedahnya ya, hasil jahitnya juga rapi. Karena saat itu eskalasi dari Israel itu semakin melebar dari Gaza Utara, akhirnya mau nggak mau si Alima Ali bersama dokter Harar itu pindah dari Ashifa, di mana Ashifa itu udah waktunya zamannya itu dia udah nggak bisa lagi untuk nampung. Tahu sendiri kan Ashifa itu udah berapa kali di boom 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 sama Israel. Akhirnya dia pergilah tuh ke selatan. Di selatan itu ada rumah sakit An-Nasr. Di situ dia melanjutkan kegiatannya menjadi dokter. Sebetulnya sih dia bukan dokter ya, tapi orang-orang sekitar karena lihat kemampuannya dia, maka orang-orang di sana itu pasien-pasiennya bilang dokter Ali, dokter Ali, dokter Ali, padahal bukan sama sekali, dia nggak ada pendidikan dokter sama sekali. Di rumah sakit itu dia ngerjain kegiatan sehari-harinya, namun ternyata di rumah sakit An-Nasr itu juga kena imbas dari eskalasi Israel. Mau nggak mau dia menghentikan kegiatan paramedisnya dan dia fokus di Rafah. Saat itu dia di Rafah. Mau nggak mau dia tinggal di tenda bersama keluarga-keluarganya yang lain, bersama ayahnya dan adik-adiknya. Di saat itu juga atas keinginan orang tuanya dengan berat hati dia harus pindah ke Mesir untuk keselamatan dirinya. Dan sampai saat ini kabarnya keluarganya Ali itu masih di Gaza. Setelah di Mesir, Ali bolak-balik Turki, Mesir. Selama di Mesir terus lanjut ke Turki, dia banyak berkampanye tentang Free Palestine, di mana juga dia diajak kerjasama untuk membuat kisahnya dia sendiri tentang pengalaman menjadi paramedik dan dipanggil menjadi dokter Ali. Dia memiliki 2 buku versi bahasa Turki, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Ali bilang kalau misalnya dia sangat berharap semoga suatu hari Palestina bisa merdeka dan semua ini bisa berakhir. BTW aku mau nambahin latar belakang Ali ini. Ali ini lulusan SMA yang lanjut untuk kuliah di jurusan manajemen bisnis.
Tapi sayangnya di semester pertama dia nggak bisa melanjutkan sekolahnya karena, eee, ini kejadian dari 7 Oktober itu. Dan sebelumnya juga sambil kuliah dia itu mempunyai distro, namun distronya juga nggak bisa dilanjutin karena rusak akibat eskalasi dari istri Will. Dan perlu kalian tahu sebetulnya, eee, kegiatan dari si Ali ini banyak banget ya, mulai dari dia waktu SMA atau SMP gitu menjadi CEO toko bunga, terus habis itu dia buka distro. Jadi dia nggak punya basic medis sama sekali. Tapi kabarnya pas waktu ditanya-tanya gitu, apa sih pengen kamu selanjutnya waktu dia di Mesir itu? Oke, mungkin aku pengen melanjutin sekolah di bidang medis. Mungkin saja nanti suatu saat saya mau sekolah di bagian kedokteran. Itu katanya Ali.